Shalom, salam damai sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Putri Semiring. Saya bertugas di SD Negeri 050596 Kota Parit. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2023 di IAKN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 152023010414. Pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIT secara luring di SD Negeri 050596 Kota Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan modul ajar setiap manusia berharga di mata Allah. Berikut video uji kinerja saya kepada Bapak Ibu dosen, mohon saran dan kritikannya. Selamat menyaksikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom anak ibu semuanya. Shalom Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya, nanti kalau ibu tanyakan kepada anak ibu semuanya apa kabarnya, semuanya jawabnya sehat, luar biasa, yes, mantap. Paham anak ibu semuanya ya? Apa kabar anak ibu semuanya? Sehat, luar biasa, yes, mantap. Tangan dari sendiri. Ya, karena kita dalam keadaan sehat dan semangat, kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Semuanya anak ibu, mari berdiri. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan dengan berkata, selamat pagi Bapak. Nanti yang membawa kita dalam doa adalah Anggi. Ya, dengan sikap tertunduk, kita mau bernyanyi kepada Tuhan, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Anggi mau kita dalam doa. Dalam doa, Tuhan mau belajar bagaimana Anda, Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih anak ibu, silakan duduk semuanya. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, katakan hadir Bu, seperti itu ya. Anggi, Hadir Bu. ya, hadir. Arfan, Hadir Bu. ya. Birma, Hadir Bu. ya, hadir. Dani, hadir. Setiana, Hadir Bu. hadir. Kasem, Hadir Bu. hadir. Iya, tepuk tangan untuk diri sendiri. Nah, semuanya hadir ya. Karena penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Coba perhatikan anak ibu. Ibu ingatkan kembali kepada kita semuanya anak ibu, kalau dalam aturan belajar kita, supaya anak ibu mendengarkan pengarahan dari ibu, dan anak ibu juga ketika ibu bertanya, anak ibu bisa menjawab. Nah, ada beberapa penilaian yang akan ibu berikan. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan, yang kedua ada penilaian sikap, yang ketiga keterampilan. Nah, jadi anak ibu ya, ibu harapkan kepada kita semuanya kerjasamanya supaya anak ibu dengan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, coba perhatikan anak ibu semuanya. Pembelajaran kita yang kedua yaitu setiap manusia berharga di mata Allah, yaitu di kelas 4. Nah, sebagai tujuan pembelajarannya, satu, menganalisis alasan manusia berharga. Dua, menyimpulkan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Yang ketiga, membandingkan bukti manusia berharga di mata Allah menurut teks Alkitab. Jadi anak ibu, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya, ibu akan bertanya kepada anak
Ibu. Menurut kamu, mengapa manusia berharga di mata Allah? Siapa yang bisa jawab? Ya, oke. Si Anggi. Apa Anggi? Berdiri. Ya. Karena kita ciptaan Tuhan. Tepuk tangannya lagi, Bu. Oke, silakan duduk. Lalu berikutnya, apakah ada dari antara anak ibu yang bisa menjawab mengapa manusia berharga di mata Allah? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, oke, silakan berdiri. Dosa kita ditebus Tuhan Yesus. Ya, karena dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangannya. Ya, terima kasih untuk Afan. Ya. Nah, sekarang anak ibu, agar anak ibu lebih memahami mengapa kita berharga di mata Allah, kita akan mendengarkan sekaligus menyanyikan lagu Dari Semula Telah Kau Tetapkan. Anak ibu perhatikan ke depan. Kita sama-sama bernyanyi ya. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, anak ibu, kita sudah mendengarkan lagu dan menyanyikan lagu Dari Semula Telah Kau Tetapkan. Sekarang, ibu akan memberikan tugas LKPD ini secara berkelompok. Kelompok pertama ada Birma, ada Dani, ada Anggi, dan ada Satyana. Yang ini dikerjakan. Lalu untuk kelompok dua ada Arfan, ada Pasel, ada Piel, dan ada Desi. Ini kelompok dua, silahkan dikerjakan. Secara berdiskusi, nanti anak ibu akan presentasikan di depan ya, bersama-sama. Oke, silakan tulis namanya. Ya, tulis namanya kelompok 1. Tulis namanya. Oke. 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 Jika ada yang tidak mengerti, anak ibu bisa bertanya sama ibu ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai kan anak ibu semuanya? Ya, Bu. Kita mendengarkan hasil jawaban dan diskusi kelompok 1. Berikan tepuk tangan ya. Ya, maju ke depan ya. Nah, silakan maju ke depan. Semuanya. Oke. Halo Ibu dan teman-teman semua. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompoknya? Nama Anggi, Yana, Dani, Birma. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ya, apa pesan lagu yang kelompok 1 dapatkan? Semua baik dari Tuhan.
semua baik dari Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua, membuat kalian atau anak ibu berharga di mata Allah. Kita ciptaan Tuhan dan diberi nafas kehidupan. Oke, kita ciptaan Tuhan dan diberikan nafas oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Wow, luar biasa. Silakan dulu anak ibu. Sekarang kelompok 2 maju ke depan, ya. Ya. Di sini kelompok 2, di sini saja. Biar nampak ya. Ya, coba perhatikan teman-temannya anak ibu. Perhatikan teman-temannya. Salam ibu dan teman-teman semua. Shalom. Kita di kelompok 2 akan menyaksikan kami. Namanya? Alpan, Fasel, Tiel, Desi. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa pesan lagu tersebut untuk kelompok 2? Semua baik rencana Tuhan. Ya, semua baik rencana Tuhan. Yang kedua, tuliskan apa saja yang membuat diri kalian berharga di mata Allah. Kita ditebus oleh Tuhan, diberikan panjang umur dan diberkati Tuhan. Oke, kita ditebus oleh Tuhan, kita diberikan nafas kehidupan, panjang umur, dan juga diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya nih, Ibu. Wow, silakan duduk anak ibu semuanya. Ya, anak ibu yang ibu perhatikan dari kelompok 1 dengan kelompok 2, yang paling tepat jawabannya itu adalah kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Terima kasih anak ibu atas kerjasamanya. Nah, kita mau melanjutkan pembelajaran kita. Tadi anak ibu sudah presentasikan. Nah, perhatikan ke depan. Ada nanti diskusi kelompok membandingkan bukti manusia berharga di mata Allah menurut teks Alkitab. Nanti ada teks Alkitabnya, tapi sebelumnya ibu akan menjelaskannya. Nah, setiap manusia berharga di mata Allah. Ya, tadi sudah ada yang menjawab. Kenapa manusia berharga di mata Allah? Karena diciptakan oleh Tuhan. Karena ditebus dosa oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang coba buka Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Kita bacakan secara bersama-sama. Oke. 1, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak ibu, karena kita begitu berharga di mata Allah, maka ya Allah mengasihi kita dan memberikan kita ialah hidup coba hidup kekal. Iya, hidup kekal. Nah, yang pertama itu segambar dan serupa dengan Allah, Kejadian 1 ayat 26a. Yang kedua yang telah kita bacakan, Yohanes 3:16, karena Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita. Nah, selanjutnya, bagaimana mereka yang berkebutuhan khusus? Apakah Allah mengasihi mereka? Coba, apakah Allah mengasihi mereka yang berkebutuhan khusus? Siapa yang mengasihi? Nah, coba anak ibu amati video ini agar lebih memahami bahwa kita berharga di mata Tuhan. Nah, ya, silakan diperhatikan. Kenapa ngelamun, Dok? Ini nih, Di. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Memangnya apa sih yang kamu pikirkan? Begini, Di. Mengapa aku lahir dengan kulit hitam seperti ini ya, Di? Memangnya kenapa dengan kulitmu? Andaikan warna kulitmu sama dengan kulitmu, pasti Bandi tidak akan terus-menerus melirik aku. Begini ya, Dok. Kamu tahu kan kalau Tuhan menciptakan manusia dengan warna kulit yang berbeda-beda.
dan itu semuanya baik. Hal itu aku sih tahu, Dik. Makanya tidak usah dengarkan si Bandi. Yang penting kamu harus tetap percaya diri, Dok. Karena dia kulit hitam, coba perhatikan kanan kirimu. Lihat kulitnya, beda atau tidak? Coba, ya, pasti ada perbedaan. Nah, sampaikan kepada kanan kirinya, kamu berharga di mata Tuhan. 1, 2, 3 ya. Kamu berharga di mata Tuhan. Ya, kamu berharga di mata Tuhan. Jadi, dari video yang telah kita tonton tadi, kita amati, tadi ada siapa namanya tadi? Edo. Lalu siapa lagi nama temannya? Adi. Ya, Adik. Siapa yang diejek? Edo. Siapa yang menguatkan dia? Adit. Apa kata si Adit? Ya, jangan mau dengarkan apa kata orang lain. Kita berharga di mata Tuhan. Nah, coba perhatikan kembali ke depan. Nah, bagi Allah keadaan fisik manusia yang utuh atau tidak itu bukanlah yang utama, tapi yang utama itu adalah rohaninya, sifatnya, kepribadiannya baik di hadapan Tuhan, taat, ya. Nah, sekarang anak ibu kita akan diskusi kelompok. Nah, ada beberapa teks Alkitab. Nanti anak ibu diskusikan bagaimana bukti manusia berharga di mata Allah. Yang kedua, mendaftarkan hal-hal yang menunjukkan bukti bahwa kalian berharga di mata Allah. Nah, ya. Oke, anak ibu, paham semuanya? Ya, paham ya? Oke, ibu akan bagikan. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dikerjakan. Tulis kelompok 1 dan nama kelompoknya. Tulis namanya ya. Tulis kelompoknya. Sudah selesai anak ibu semuanya? Kalau sudah selesai kita akan menyaksikan kelompok terlebih dahulu adalah kelompok 1. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Oke, buat suaranya ya. Memberikan nafas. Ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa manusia. 4. Ketika Tuhan menerima kami sebagai anaknya. 5. Ketika Tuhan Yesus menjadi sahabat sejati kami. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan semuanya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kalau ibu berikan penilaian kepada anak ibu, ya, untuk kelompok 1 dengan kelompok 2 yang tepat untuk mempresentasikannya itu dari segi pengucapannya, dari segi jawabannya, yang menang itu adalah kelompok 1. Tantangannya. Ya, oke, jadi anak ibu harapkan supaya lebih aktif lagi. Sekarang kita akan bermain games ya. Nah, kelompok 1 dengan kelompok 2. Jadi anak ibu kalau tahu ya angkat tangannya ya. Ibu akan memberikan permainannya hanya 3 pertanyaan. Oke? Dengarkan. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang pertama adalah apakah materi kita hari ini? Siapa yang tahu? Kita begini. Kita berharga di mata Allah. Iya, kita berharga di mata Allah. Tentangnya. Ya,
Ya, pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ya. Nanti kelompok 2 jangan mau kalah ya. Tadi waktu LKPD-nya maju ke depan, kelompok 1, kelompok 2 maju, bagus. Tiba diskusi kelompoknya, kelompok 1 juga nggak mau kalah. Tiba permainannya juga, kelompok 1 tidak mau kalah ya. Jadi mari kita semakin aktif dalam pembelajaran kita. Nah, adakah dari antara anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dari kelompok 1 ataupun kelompok 2? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Ya, si Anggi terus ya, ayo Anggi, berdiri. Apa anak ibu? Kita berharga di mata Allah menurut gambar dan rupanya. Ya, kita berharga di mata Allah Gambar dan rupanya. menurut gambar dan rupanya. Tepuk tangannya. Ya, silakan duduk. Ya, kita berharga di mata Allah menurut gambar dan rupanya. Karena kita ciptaan Tuhan. Lalu, ya, apa yang diberikan kepada kita, kita juga berharga di mata Tuhan ketika kita diselamatkan dari dosa apabila kita apa namanya ini? Coba kita baca bersama-sama. Percaya. Ya, dengan semangat. 1, 2, 3 ya. Percaya. Percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, sebagai refleksinya, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini adalah kita berharga di mata Allah. Kita berharga di mata Allah. Yang kedua, apa saja sikap yang telah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti anak ibu tadi yang sudah maju ke depan, apa saja yang perlu diaplikasikan? Mari kita mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita. Kita juga mau beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat atau perbuatan baik? Jahat atau baik? Iya, perbuatan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, sekarang, sebagai pengayaan ya, kita baca bersama-sama anak ibu dengan suara yang kuat. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi anak ibu, ini adalah hafalan kita. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Jangan lupa ya dihafal di rumah. Nah, selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya harapan ibu kita semakin giat dan aktif lagi belajar di dalam kelas kita. Semuanya tutup bukunya, ya, tutup bukunya. Semuanya berdiri. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Walaupun tak dapat melihat, nanti yang membawa kita dalam doa penutup adalah Desi. Semuanya berdiri. Desi. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Semuanya berdiri. Percaya. Amin. Oke, terima kasih untuk Desi. Silakan duduk dengan ibu semuanya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapan ibu, jangan lupa tetap belajar di rumah. Ingat ayat hafalannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.